Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Agatha. Di video kali ini, saya akan berbagi info tentang asesmen psikologis. Kenapa ini menjadi penting? Karena asesmen psikologis adalah kebutuhan semua orang. Gimana ceritanya jadi kebutuhan? Istilahnya aja baru dengar atau istilahnya aja asing? Ya, mungkin bagi sebagian teman-teman, istilah ini memang asing. Baiklah, di video kali ini saya akan bahas asesmen psikologis itu apa sih? Fungsinya apa? Diperolehnya itu dari mana? Siapa yang melakukannya? Saya akan bahas teorinya dan prakteknya di lapangan seperti apa. Sesuai dengan dasar katanya, asesmen adalah penilaian ataupun semacam evaluasi terhadap seseorang. Bisa dibilang juga pengumpulan informasi. Asesmen psikologis adalah suatu proses pengumpulan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun bahan dalam merencanakan program intervensi yang akan dilakukan pada seseorang. Tujuan asesmen psikologis ini adalah yang pertama, memperoleh data yang akurat, objektif, dan komprehensif tentang kondisi seseorang. Yang kedua, memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan khususnya, potensi yang dimiliki, dan dukungan yang dibutuhkannya dukungan yang seperti apa. Jadi kesimpulannya, tujuan akhir dari asesmen psikologi ini adalah membantu mengatasi masalah ataupun hambatan yang sedang dihadapi seseorang, dengan cara memberikan informasi ataupun rekomendasi yang relevan sehingga seseorang tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat. Pada pasal 62 buku Kode Etik Psikologi Indonesia dijelaskan bahwa asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Termasuk di dalamnya itu prosedur observasi, wawancara, pemberian satu ataupun seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Selanjutnya dijelaskan di ayat 1 dan 2 bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, pengumpulan alat tes sesuai dengan kategori ataupun kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, dan atau rekomendasi itu hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya. Jadi, yang memberikan intervensi adalah psikolognya, bukan ilmuwan psikologi, apalagi psikologi. Istilah-istilah kata yang digunakan hampir sama ya semuanya. Bagi teman-teman yang backgroundnya bukan dari psikologi, mungkin mengalami kesulitan nih membedakan ketiga istilah ini. Baiklah, saya akan jelaskan perbedaannya. Sumber referensi saya, buku Kode Etik Psikologi Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang psikologi, ayat 3 tentang psikolog, dan ayat 4 tentang ilmuwan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi, serta penerapan dalam kehidupan manusia. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktek psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi ataupun S1. Itu untuk kurikulum lama ya. Untuk kurikulum baru, wajib mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 dan lulus dari pendidikan profesi psikologi ataupun strata 2, pendidikan magister psikolog ataupun profesi psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan layanan masyarakat, pengembangan kebijaksanaan intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi.
ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi. Selanjutnya, termasuk juga konseling sederhana, konsultasi organisasi, perancangan, dan evaluasi program. Jadi sudah dapat ya gambaran dari perbedaan istilah ini. Psikologi itu ilmunya, psikolog itu seseorang yang memiliki kewenangan dalam memberikan intervensi, dan ilmuwan psikologi adalah yang memiliki latar belakang pendidikan S1 sampai S3 dalam bidang psikologi, dan yang pasti harus ahli dalam bidangnya. Tujuan dari asesmen psikologi ini sendiri yang pertama, memperoleh data yang akurat, objektif, dan komprehensif tentang kondisi seseorang. Yang kedua, memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan yang sedang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan khususnya, potensi yang dimiliki dan dukungan yang seperti apa yang diperlukannya. Setelah mengetahui hambatan ataupun permasalahannya, sekarang masuk ke poin yang ketiga, yaitu membantu mengatasi masalah dengan cara memberikan informasi ataupun rekomendasi yang relevan sehingga seseorang tersebut dapat mengambil keputusan. Salah satu contoh, persiapan memasuki dunia kerja. Jadi, ketika seseorang sudah mengetahui potensi apa yang dimilikinya, keterbatasan ataupun kelemahannya, maka akan lebih mudah untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ataupun bidangnya. Asesmen psikologis ini juga dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu untuk kelas 3 SMA ataupun SMK. Fungsinya untuk mempersiapkan anak-anak dalam memasuki dunia kerja dan dunia perkuliahan, sehingga dengan demikian mereka dapat bekerja sesuai dengan potensi ataupun kemampuan yang dimilikinya. Jadi sudah jelas ya, asesmen psikologis itu dilakukan oleh seorang ahli, yaitu psikolog. Bagi teman-teman yang belum mengetahui potensi tersembunyi apa sih yang ada di dalam diri sendiri atau sedang mengalami masalah dalam mengambil keputusan, entah itu persiapan dalam memasuki dunia kerja ataupun pemilihan jurusan dalam perkuliahan. Nah, teman-teman dapat sharing dengan psikolog di biro-biro psikologi yang dekat dengan lokasi teman-teman sekalian. Berikut ini adalah salah satu contoh kegiatan asesmen psikologis dalam dunia pendidikan. Di sini, saya berperan sebagai tester ataupun orang yang memandu saat tes psikologi berlangsung. Seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu di buku Kode Etik Psikologi Indonesia pada pasal 1 ayat 4 ada tertulis bahwa ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, kemudian ada disebutkan juga pengembangan instrumen asesmen psikologi dan pengadministrasian asesmen. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya, karena untuk pengambilan video dan gambar selama tes berlangsung menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan 2 jam ke depan saya berperan sebagai tester, bukan kameramen. Kegiatan asesmen psikologis ini dilakukan pada kelas 3 SMK. Kegiatan ini sudah atas perjanjian pihak sekolah dan salah satu biro psikologi. Adapun tujuan dari kegiatan asesmen ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak yang sebentar lagi akan lulus sekolah memasuki dunia kerja. Jadi di sini ada 4 alat tes yang akan dibagikan kepada peserta tes ataupun testi, di mana masing-masing dari tes itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk instruksi pengerjaan masing-masing tes tidak dapat saya sampaikan di video ini ya teman-teman, karena hal tersebut dapat melanggar kode etik. Ada beberapa hal yang saya lakukan dalam ruangan. Yang pertama, mempersiapkan ruangan ataupun mengkondusifkan kelas. Di sini, saya menyampaikan peraturan-peraturan dalam kelas selama tes berlangsung. Setiap peserta tes yang memasuki ruangan diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan wajib menggunakan masker. Untuk posisi duduk, satu meja hanya boleh 1 orang. Hal ini dikarenakan supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Supaya meja tetap rapi, peserta cukup mempersiapkan alat tulis di atas meja. Kemudian HP di silent dimasukkan ke dalam tas, lalu tas dimasukkan ke dalam laci. Setelah kondisi ruangan kondusif, saya menyampaikan apa tujuan asesmen psikologis ini.
Kemudian, apa fungsi dari masing-masing alat tes yang akan dibagikan? Setelah siswa-siswi paham, baru saya mengeluarkan alat tes yang pertama. Kemudian, saya membagikan lembar soal dan lembar jawaban tes kepada siswa-siswi yang mengikuti kegiatan asesmen ini. Saya menyampaikan durasi pengerjaan tes. Setelah semua siswa-siswi memperoleh alat tes, kemudian saya bertugas mengawasi kelas selama tes berlangsung. Setelah selesai, saya mengumpulkan kembali lembar soal dan jawaban untuk tes yang pertama. Selanjutnya, saya menyampaikan fungsi alat tes yang kedua. Begitu seterusnya hingga tes terakhir selesai. Setelah semua tes selesai, di akhir saya memberikan yel-yel dadakan kepada siswa-siswi. Yel-yelnya bukan bagian dari tes sih, tapi karena melihat muka mereka udah pada capek. Setelah anak-anak meninggalkan ruangan, saya menyusun alat tes yang terakhir. Teman-teman, ini tes hari kedua ya. Jadi di sekolah ini diadakan 2 hari tes. Hari pertama saya di kelas kecantikan. Di hari kedua ini di kelas tata boga. Kira-kira beginilah gambaran proses asesmen psikologis dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah.